para bahwa ahli. makam KRT Sumodingrat hanya ada di Jejeran karena tidak ada di tempat lain. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali lagi bahwa secara historisitas kita sudah bisa melihat bagaimana eksistensi Sumodingrat, dan dalam konteks historiografi kita bisa memahami dengan cara metode dan metodologi penelitian ya, menggunakan sumber-sumber gitu ya, sumber-sumber lokal dan segala macam, bagaimana itu menempatkan dalam konteks sumber primer dan kemudian sekunder, dan tentu saja dalam konteks yang reflektif pada saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita bisa menempatkan kembali KRT Sumodingrat Bapak, karena Kundo Kabudayaan Bantul itu kemarin meluncing tema Bantul sebagai bumi satria. Nah ini Bapak, jadi mungkin kita bisa mengusulkan sekali lagi di samping tadi sebagai cagar budaya, kita juga bisa memunculkan nama KRT Sumodingrat menjadi bagian dari kesatria di bumi Bantul, kira-kira demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur suwun. Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Monggo untuk Bapak Yanaton Yunadiana SSI MSI kami persilakan. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Kunchoro tadi Timur Wungkuk Ibu, kalau saya memang Pak, memang karena ketempatan lokasi makamnya di kami, maka harus ada kami. Matur nuwun Ibu, sebetulnya kalau melihat mencermati tadi biografi saya tuh nanti taunya Pak Yasir, kalau makam itu ada lumut, nah itu saya lumut. Saya dulu kuliah S1-nya biologi, biovita, ahli lumut. Matur nuwun, langsung ke Mas, slide proses penetapan makam KRT Sumodingrat. Slide-nya yang langsung proses penetapannya aja. Karena yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua, dari adalah proses penetapan makam KRT Sumodingrat sebagai cagar budaya. Ini nyuwun ngapunten Bapak Ibu, di Bantul itu memang kita punya potensi objek diduga cagar budaya, objek ODCP, sanes ODGJ, ODCP, objek diduga cagar budaya banyak sekali. Saat ini yang terdata di kami itu 272. Tahun ini insya Allah kami bisa menetapkan, membuat SK menetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 235. Target kami tahun ini. Saat ini baru dicapai 213. Yang dalam proses, kita proses sampai akhir tahun insya Allah sampai ke angka 235. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana proses penetapan makam KRT Sumodingrat sebagai cagar budaya. Yang pertama adalah kita menerima laporan dari pihak atau keluarga telah, kemudian selanjutnya laporan itu kita lakukan kajian, termasuk survei lokasi. Tadi sudah disampaikan Pak Yasir Arafat, tim kami, tim ahli cagar budaya, mereka hadir juga Pak Wahyu Buartini berdua nggih. Ini tim ahli cagar budaya Kabupaten Bantul. Tim kami ini ada berbagai ahli Bapak, mulai dari ahli arkeologi, ahli arsitektur, ahli sejarah. Nah, tim ini melakukan survei, kemudian termasuk di antara adalah wawancara terhadap narasumber, studi literatur, kemudian melakukan telaah dari berbagai aspek disiplin ilmu tadi. Dan ini selain kunjungan ke lokasi, dua kali kunjungan ke lokasi, kemudian rapatnya tidak hanya sekali, beberapa kali rapat. Dan kita tiap hari Rabu itu mesti kita lakukan rapat tim TACP. Setiap hari Rabu, seminggu sekali. Karena banyaknya
ODCP yang masuk ke kami yang perlu kita lakukan pembahasan. Kemudian setelah hasil kajian tadi kemudian kita masukkan dalam bentuk rekomendasi untuk dijadikan SK Bupati, masukkan ke bagian hukum kabupaten, proses di bagian hukum, kemudian masuk ke kajian di bagian hukum, kemudian ditandatangani oleh Pak Bupati. Walaupun kadang nyuwun ngapunten dari kami yang kami usulkan ke bagian hukum untuk minta tanda tangan Bupati itu tidak semua diluluskan karena ada pertimbangan tertentu. Wah, ini bangunan cagar budaya ini kemungkinan tidak bisa lolos karena ada pertimbangan tertentu. Nah, ini berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, makam KRT Suryo Sumo Diningrat dapat disukan sebagai cagar budaya karena memenuhi kriteria yang pertama, sudah usianya lebih dari 50 tahun. Kemudian yang kedua, mewakili masa gaya yang paling singkat berusia 50 tahun, dan dari sisi bentuk makam terbuat dari batu satu objeknya, bentuk makam yang tersusun dari batu putih selo petak dengan disusun dari beberapa lapis. Ini nanti ahli arsitekturnya, memiliki arti khusus bagi sejarah. Ini yang penting tadi sudah disampaikan Pak Lili, Pak Yasarawan, Pak Konselor Hadiri tadi, memang ini punya arti khusus, yaitu sebagai panglima perang, kemudian berjaya dalam perlawanan terhadap penjajah. Dan kami seperti tadi sempat disinggung, ini tanggal 20 Juli kemarin Pak Bupati sudah mendeklarasikan bahwa Bantul bumi satria. Dengan kenapa Bantul bumi satria? Karena DNA nyuwun ngapunten kami mengatakan orang Bantul nih. DNA Bantul itu banyak sekali dari berdasarkan sejarah itu adalah mempunyai DNA satria. Kalau yang disampaikan oleh Pak Bupati itu mulai dari dan hasil kajian dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul itu baru mulai dari Sultan Agung. Tetapi setelah kami mencermati sejarah lagi, tidak ada Sultan Agung sebetulnya. Setelah kami melihat makam Kiai Jejer ini, ternyata itu bisa dimulai dari Kiai Jejer. Karena Kiai Jejer adalah guru dari Sultan Agung. Itu dari situ. Tidak hanya dimulai dari Sultan Agung, tapi dari Kiai Jejer. Dan ini ternyata seperti disampaikan oleh pakar-pakar terbaru tadi, ini ternyata kok saya melihatnya memang pusatnya ini ada di Jejeran sebetulnya, di Nasatria. Ada di makam-makam Jejeran tadi dengan kisah perjuangan yang sangat runtut dan jelas, dan bisa kita runut sejarahnya. Kemudian memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yang mencerminkan jati diri, kedaerahan, dan komunitas tertentu di wilayah. Nah, sudah kita sampaikan tadi, Bantul bumi satria. Kemudian kemudian pasal 8 memenuhi kriteria struktur cagar budaya yang berunsur tunggal, yaitu dari selo petak, berdiri bebas karena hanya sebagian dari makam menyatu dengan formasi alam, artinya bukan formasi alam tapi formasi buatan manusia. Kemudian yang pasal 44 ini sebagai cagar budaya ditamakan untuk dilestarikan di wilayah Bantul, karena seperti yang disampaikan di depan tadi, sama dengan yang pasal di atas tadi, ini adalah kisah perjuangan, merupakan nilai perjuangan dari KRT Sumo Diningrat. Sama diulangi juga memiliki gaya khas dari selo petak, kemudian jenisnya. Jenis makam yang terbuat dari batu putih ini disusun berlapis dan diberi tulisan dengan bahasa Arapegon tadi. Dan ini jenisnya sangat sedikit. Dan ini yang paling penting adalah yang paling bawah adalah bahwa makam KRT Sumo Diningrat hanya ada di Jejeran, karena tidak ada di tempat lain gitu. Kalau ada di tempat lain nanti kami tidak akan bisa mengeluarkan atau menetapkan cagar budaya.
Saya kira seperti yang kami sampaikan. Kemudian posisi penetapan ini dari rekomendasi sudah masuk ke bagian hukum dan sudah mendapatkan insya Allah hari ini. Tadi saya di sini tadi saya konfirmasi ke Pak Kepala Bagian Hukum, hari ini SK Bupati sudah masuk ke meja Pak Bupati. Insya Allah hari ini paling lambat besok sudah ditetapkan sebagai, dan tanda tangan Pak Bupati sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Alhamdulillah. Sehingga seperti diharapkan Pak Kuncoro Dadi tadi, mungkin suatu saat iso berkunjung ke sana. Siap Mas Elvi nggih? Nah, siap. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita sebetulnya ada kegiatan jelajah situs. Dan ternyata saya tidak mengira sewaktu itu kita umumkan lewat medsos langsung penuh dalam sehari ya Mas yang daftar. Dan itu ternyata yang pesertanya itu anak muda semua. Ya, dalam sehari itu langsung penuh kuotanya. Kita ke jelajah situs. Tapi yang ngapunten yang makam KRT Sumodina belum bisa kita lakukan jelajah itu karena belum jadi cagar budaya. Tapi setelah nanti jadi cagar budaya, nah itu nanti bisa kita usulkan Mas Elvi untuk kita jadikan salah satu titik lokasi untuk kita kunjungan atau jelajah cagar budaya. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.